Hidup ini harus bersyukur, hidup itu harus dinikmati, hidup ini harus dijalani, dan hidup ini harus berbagi. Wah, sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, Pak ya. Mereka pantas bahagia, mereka pantas sukses. Ya. Tidak ada alasan mereka tidak sukses. Kurang lebih mungkin 27 rumah udah kami bangun. Ikola Podcast, Padek Nian. Sobat podcast Bungkulu, kali ini kita kedatangan sosok seorang yang inspiratif, yang sangat mempunyai jiwa sosial yang tinggi, yang kali ini sudah hadir bersama kita, yaitu Ibtu Nyarna SE. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah hari ini sangat baik sekali. Luar biasa Pak luar ya, biasa. dari rautan wajahnya sumringah sekali. Alhamdulillah. Gitu, bahwa orang-orang yang suka berbagi biasanya selalu diberikan kecerahan hati amin, dan kecerahan amin. wajah juga nih Pak. Amin. Nah Pak, kali ini kita membahas tentang mungkin lebih banyaknya tentang inspiratif dari jiwa sosial Bapak. Tapi mungkin sebelum kita nanti berbicara tentang jiwa sosial yang Bapak yang tinggi itu kan, yang banyak sekali mungkin program-program yang sudah Bapak buat gitu kan. Ana sendiri pengen tahu nih Pak, Bapak asli Bengkulu atau asli mana nih Pak? Saya asli Klaten, Jawa Tengah. Klaten, Jawa Tengah, ya. Gitu ya. Berarti lahir di Klaten, kecilnya juga di Klaten atau seperti apa? Saya dari lahir, saya di Klaten. Dari lahir di Klaten. SD, SMP, SMA. SMA. SMK saya. Oh, SMK, ya. Gitu kan. Berarti apakah dari sekian banyak mungkin cerita inspiratif Bapak yang mungkin nanti kita gali itu kan, memang Bapak dari keluarga yang kaya kah, atau dari keluarga yang berkecukupan, atau seperti apa? Kalau nengok sejarah ke belakang, nih saya merinding ini. Saya tergolong orang-orang yang kurang beruntung. Kenapa gitu? Saya makan aja susah. Saya makan aja susah. Saya makan masih nasi jagung. Rumah saya itu kecil tuh, Pak, ya? Iya, saya masih nasi jagung masih. Rumah saya itu kayak gubuk kecil. Ada rumah bambu. Yang isinya itu? Ya, rumah bambu. Terus lantainya itu masih lantai tanah. Listrikannya saya tidak ada. Zaman itu. Iya. Maka saya bersyukur saya bisa seperti ini sekarang ini. Bisa menjadi seorang polisi yang inspiratif gitu ya. Ya alhamdulillah saya bukan seorang inspiratif ya, tapi itu tanggung jawab saya seorang manusia. Ya, manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Amin. Ya, itu yang saya jadi patokan. Hidup ini cuma sekali. Ayo pergunakan waktu itu seefektif mungkin. Saya merasa bersyukur saya bisa menjadi seorang polisi. Kalau tengok dari belakang ini, Mas ya. Saya mau dari SD aja saya nggak punya sepatu. Saking susahnya. Iya, saya ke sekolah itu nggak ada sepatu. Paling kalau pakai sepatu cuma hari Senin. Kalau upacara. Iya, kalau lain itu nggak ada sepatu saya. Tapi nggak dimarahin tuh Pak? Maksudnya sama karena kondisi nggak ada. Karena orang-orang nggak mau saya. Dimaklumin lah ya, gitu ya. Saya ke SMP itu jalan kaki Mas. Itu kurang lebih 20 kilo. 20 kilo tuh? 1 jam saya perjalanan. Untuk jalan kaki, untuk ke SMP. Dan sebelum SMP itu Mas, saya harus nangis semalaman. Karena bapak saya tidak mampu untuk nyekolahkan. Tapi dengan bulat saya, ya, dengan semangat saya, akhirnya bapak saya luluh. Akhirnya saya disekolahkan SMP Mas. Oh, berarti memang jarak rumahnya tuh jauh banget gitu Pak? 20 kilo Mas. Naik turun jurang itu Mas. Kalau kami itu, ya namanya jurang ya, orang desa ya. Iya. Itu ada bekas-bekas air itu Mas, yang kering itu kan. Iya. Itu naik turun ke situ Mas. Kurang lebih 1 jam saya. 1 jam. Terus mau ke SMK, STM itu juga saya harus berjuang dulu Mas. Pergi ke Jakarta. Saya harus op dulu selama 1 tahun. Saya jualan pempek Palembang Mas. Dorong Mas. Kenapa jualnya pempek Palembang? Karena kan khas Jawa kan mungkin. Karena kakak saya dulu menyarankan untuk jualan pempek Palembang. Oh, itu berarti di Jakarta selama kakak, 1 tahun. Selama 1 tahun sama kakak gitu. Iya. Berarti kakak udah duluan ke sana, atau berangkatnya bareng-bareng? Kakak saya juga seorang orang juga tidak mampu, dia kerja di cleaning service Mas. Oh,
Makanya saya karena situasi ekonomi saya harus ke Jakarta. Iya, iya. Ya. Terus habis itu Mas, saya pulang ke Jawa. Karena saya punya adik, tanggung jawab moral, biarlah saya seperti ini, tapi saya punya prinsip adik saya berhasil. Itu mimpi, tanggung jawab saya seorang kakak. Tapi oleh bapak saya, setelah saya pulang ke Jawa itu malah, kalau kamu nggak sekolah, ya adikmu juga nggak akan sekolah kan. Diancam gitu. Diancamkan. Makanya saya dipaksa sekolah oleh bapak saya untuk dampingi kakak saya, adik saya. Iya. Akhirnya tahun 2007 atau 2008 itu saya masuk SMK dengan adik saya. Iya, iya. Akhirnya adik saya sekolah berdua. Seangkatan tuh berarti ya. Iya, seangkatan. Karena selisihnya udah gap 1 tahun nih gitu ya. Karena udah ke Jakarta tadi, sempat jual PMP tadi kan, PMP Palembang gitu kan. Karena ikut kakak, terus balik lagi tuh niatnya pertama untuk membantu adik sekolah ya. Iya, itu tanggung jawab. Gitu. Saya punya adik. Saya nggak mau adik saya itu seperti saya. Iya. Susah. Cukuplah saya. Gitu. Itulah. Dan balik lagi tapi malah bapak beda cerita ya. Iya, gitu. beda cerita. Karena bapak nyuruh sekolah dan ngancemnya kalau misalnya kamu nggak sekolah, adiknya juga nggak sekolah. Iya, gitu. Tapi saat itu apakah ada perubahan kah, maksudnya kah dari yang benar-benar kata bapak tadi, dari rumah masih dari bambu lantai itu, atau masih belum berubah tuh saat itu juga? Rumah saya seperti itulah. Oh, masih sampai SMA pun masih seperti itu juga? Itu karena mungkin dibangunnya itu habis SMA, setelah saya jadi polisi, mungkin ya kerjasama dengan kakak saya yang di Jakarta. Baru rumah saya bangun akhirnya layak huni. Layak huni. Oh, berarti setelah menunggu mungkin ya di usia bapak 17-18 tahun gitu ya. Ya, baru setelah saya jadi polisi. Setelah saya jadi polisi gitu ya. Iya, gitu. Baru layak. Gitu. Berarti 3 tahun itu seangkatan sama adik gitu ya. Adik saya alhamdulillah juga setelah SMA. Selama SMA itu saya tidur di masjid, Mas. Adik ikut juga nggak saat itu? Atau bapak sendiri? Kalau adik saya itu karena kurang mandiri, dia masih ada ketergantungan dengan orang tua. Mungkin dia pulang, tapi kalau saya tidurnya di masjid, Mas. Selama 3 tahun kurang lebih saya tinggal di masjid, membantu-bantu di masjid. Tapi kalau barang saya di kos-kosan, saya ngekos karena jarak saya jauh sekali. Jarak ini dari sekolah ke rumah atau dari kos-kosan, dari kos-kosan ke masjid itu dekat, Mas. Oh iya. Tapi barang-barang saya taruh di kos-kosan, tapi saya tinggal di masjid. Bersih-bersihkan masjid itulah. Berarti saat SMA pun berarti udah mandiri dan ini ya, nggak minta lagi gitu Pak ya sama orang tua ya. Ya karena keadaan. Kondisinya udah ya mau diminta juga mungkin udah nggak ada gitu ya. Iya. Gitu. Makanya dengan kejadian itu saya termotivasi, saya harus berhasil, Mas. Makanya dengan pertolongan Allah, ya, saya kelas 3 sama adik saya itu sama-sama kelas 3 daftar polisi, Mas. Saat itu maksudnya apakah memang cita-cita jadi polisi atau terbesit pendaftarannya, terlihat pengumuman pendaftaran atau seperti apa tuh Pak? Saya hanya di hati saya itu saya ingin menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, Mas. Oke. Saya ingin bermanfaat, saya ingin bahagiakan bapak ibu saya. Berarti belum tertuju ke polisi awalnya ya gitu ya? Ada peluang, ada edaran dari selebaran itu dibuka lowongan polisi itu. Akhirnya saya tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000. Tahun 2000 ya? Iya, saya masih sekolah SMA itu. SMA kelas 3. Iya. Dan membulatkan tekad akhirnya berhasil semua. Saya sama dengan adik itu satu liting, daftar bareng. Satu angkatan. Polda Jawa Tengah berarti? Polda Bengkulu. Daftarnya di Polda DIY. Iya. Tapi alhamdulillah penempatan Polda Bengkulu semua. Saya teringat masuk Bengkulu ini 13 Januari 2001. Saya ingat jam 9 malam saya masuk Bengkulu ini. Dapat penempatan pertama setelah pendidikan. Iya. Dan itu dari Polda DIY berapa orang? Bapak berdua aja sama adik? Ada 90, Mas. Wah, ada 90. Banyak juga ya, Pak ya? Iya, kami daftar tuh seangkatan itu kurang lebih 600.
Yang balik ke Jogja 510. 510, 90-nya 90 ke Bengkulu ini. ke Bengkulu. Itu Qadar Allah mungkin Mas. Dan termasuk 2 orang, bapak dan adik. Iya. Itu ya, Iya. masuk Bengkulu 2001. Iya. Dan Itu. ingat lagi tanggalnya 13 Maret 13 Januari 2021 gitu. 2001. 2001 salah. Ya, Itu jam 2001. 9 malam. Mas. Jam 9 malam. Saya nginjakkan di kota Bengkulu ini. Pertama kali apa yang dirasakan, Pak? Pertama kali lihat Bengkulu. Ya. Beda nggak sama? Ya sangat jauh Mas. Apa kalau dulu di Jawa itu sudah ada banyak mobil aja. Iya. Kan. Kalau dulu kan di sini masih angkot Mas, terbatas. Iya. Masih terbatas. Tapi alhamdulillah sangat luar biasa sekarang Bengkulu sudah maju Mas. Luar biasa. Penempatan pertama berarti di Polda, Polres atau di mana ya, Pak? Saya di Polres Kota. Mas. Polres Kota. Ya. Jabatannya sebagai apa kemarin? Saya pertama kali itu. Saya dinas di bagian Samapta Dalmas dulu Mas. Dalmas. Di Dalmas habis itu saya ke Aceh. Sempat ke Aceh, itu tugas atau kayak gimana ke Aceh? Saya dikirim sebagai Dai Kamtib Mas ya. Sebagai waktu sebelum tsunami, saya dikirim ke Aceh sebagai Dai Kamtib Mas. Tsunami 2004 tuh Pak ya? Iya. Berapa lama di Aceh itu Pak? Saya kurang lebih 7 bulan. 7 bulan di Aceh. Nah, baru balik ke Bengkulu. lagi. Dinas lagi di kota kurang lebih 17 tahun. Lama ya, 17 tahun ya? Ya, di kota Bengkulu, di Polres Bengkulu. 17 tahun. Setelah 17 tahun tuh sempat dinas mana lagi tuh Pak? Saya habis itu Perjalanan dapat dinasnya. penghargaan dari pimpinan Mas. Karena Saat itu Kapolda langsung atau Kapolres? oleh Bapak Kapolres zaman itu Pak Ardian, terus kalau Kapoldanya Pak Yovianus Mahar, saya dapat penghargaan sekolah perwira Mas. Wah, berarti Saya tidak mimpi hidup saya itu seperti ini Mas. Semuanya itu Allah yang ngatur. Ternyata kemujizatan itu ada untuk orang-orang seperti saya. dari Kemujizatan. Orang-orang yang tidak mampu bisa seperti sekarang. Itu suatu Bahkan kemujizatan sudah bagi jadi saya. perwira sekarang, udah 2 balok di sini. Iya, jadi Mas. itu Nyarna SE gitu Iya, ya. siap. Gitu. Berarti setelah setelah dapat penghargaan tuh berangkat tuh Iya. pendidikan. Iya. Pendidikan di Sukabumi. Sukabumi itu Iya. berapa lama Pak di Kurang Sukabumi? lebih 7 bulan. Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan yang informasi yang saya dapatkan, kita masuk sedikit ke alur sosial Bapak ini kan, sempat bedah rumah ya kalau di Sukabumi itu. Ceritanya awalnya kayak gimana tuh Pak? Saya tuh waktu hiking namanya, jalan-jalan itu. Hah? Setiap hari Minggu itu. Setiap hari Minggu dapat pesiar bukan Pak? Bukan pesiar, itu waktu zaman masih basis Mas. Oh, masih basis ya? Zaman basis itu kurang lebih 2 bulan ya. Iya, Itu tiap minggu itu kan jalan. Itu tiap minggu masuki kampung-kampung yang ternyata masih banyak orang-orang yang miskin di sana. Iya. Rumahnya mau roboh. Iya. Bener-bener kayak gubuk gitu. Iya, kan? saya teringat kampung saya. Oh, teringat iya. saya masih Iya, kecil. Iya, benar. Kok masih ada rumahnya mau roboh gitu loh. Akhirnya saya tergetuk. Kebetulan saya ada tabungan dikit, ya saya bangun secara bertahap. Selama 7 bulan saya kurang lebih saya membangun 4 Mas. 7 bulan di sana, Saya membangun 4 rumah. 4 rumah. Iya. Oh, luar biasa. Kadang saya nggak pulang Mas. Selama 7 bulan itu saya nggak pulang ke Bengkulu. Saya paling pulang itu 5 kali atau 6 kali. Iya. Sisanya itu setiap hari Minggu saya keliling Mas. Cari orang-orang miskin. Saya di sana buku-buku yang nggak dipakai oleh siswa itu saya kumpulkan Mas. Saya kumpulkan, saya kasih ke pesantren, ke orang-orang yang tidak mampu, sembako saya kasih. Karena memang Bapak nggak mau ngerasain ada orang yang mungkin ngerasain juga susahnya kayak Bapak dulu ya. Iya. Jadi awalnya memang dari sana dan mau berbagi dan memang harus berbagi gitu ya Pak. Iya. Kita harus membuat sejarah Mas. Hidup ini ya seperti saya sampaikan tadi Mas ya. Hidup saya tidak lama. Saya punya program hidup ini cuma 60 tahun. Itu program saya. Kalau di luar itu, di lebih dari 60 tahun itu udah bonus bagi saya. Makanya sekarang umur saya 43 tahun. Kalau secara matematika, itu sisa hidup saya tinggal 17 tahun.
Itu kalau Allah mengizinkan saya hidup. Di umur 60 tahun ya? Iya. Saya nggak tahu besok saya mati. Iya. Habis ini saya mati. Apa setelah ini? Pas ini saya meninggal? Saya nggak tahu. Karena jodoh, mati, rezeki itu urusan Allah. Qadarullah gitu. Iya. Maka setiap detik saya tadi keluar rumah itu saya udah berdoa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu. Saya juga sudah doa pagi sore. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Semoga saya itu selalu saya minta berdoa sama Allah itu semua dijaga oleh malaikat. Apa yang saya niatkan itu insya Allah dikabulkan semua, Mas. Itulah hidup saya. Maka setiap detik menit saya berusaha hidup ini bermakna, Mas. Ya. Harus bermakna. Bermakna, bermanfaat gitu ya. Iya. Dan itu amalan yang mungkin selalu Bapak lakukan ya. Yang pertama mungkin tadi selalu berdoa ketika berpergian, keluar dari rumah berdoa, dan zikir doa pagi sorenya juga. Iya, itu bagi saya ya wajib, Mas. Iya. Ya kan kita harus punya niat. Hidup ini harus ada mimpi. Hidup ini harus punya tujuan yang jelas. Kan hidup ini ada pilihan. Ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka. Saya ingin berserta ahli-ahli surga, Mas. Maka setiap detik menit saya berusaha menjadi baik. Saya bukan manusia sempurna, tapi saya berusaha menjadi orang yang sempurna. Saya bukan manusia baik, tapi saya berusaha baik. Karena nggak ada manusia yang sempurna, kan itu maksudnya. Dan selalu dan harus memilih jalan-jalan yang terbaik terus gitu, Pak ya. Iya. Dalam setiap pilihan hidup tadi, kan kalau Bapak tadi ya mau pilih neraka dan surga itu ya tinggal pilihan kita ya. Gitu. Setiap manusia punya pilihan, ya. Dan ada aturan-aturan, ada batasannya, ya. Maka kita jangan heran orang ada yang mabuk, ada orang yang maksiat, silakan itu pilihan. Tapi minimal kita yang sadar ini, yang dikit-dikit saya tahu agama, yang ngomong itu nggak boleh. Itu tanggung jawab saya seorang polisi juga punya tanggung jawab. Amar ma'ruf nahi mungkar, Mas. Itu tanggung jawab semua orang. Ya, semua orang punya tanggung jawab itu. Untuk menyebarkan kebaikan gitu. Iya. Baik lagi, Pak nih. Tadi kan sudah 4 rumah nih, bedah rumah gitu ya. Kalau ditanya nih program apa aja nih yang mungkin sobat podcast juga pengen tahu nih gitu kan. Dari tadi mungkin kita berbicara tentang karirnya dulu gitu kan. Perjalanan Bapak dari susah. Tadi awalnya saya menganggap kayak kalau masa banyak program sosial gitu kan. Saya kira dari keluarga yang benar-benar berada nih gitu kan, Pak, gitu bisa memberikan segalanya gitu kan. Nah, program apa aja yang mungkin Bapak sudah lakukan gitu kan? Bisa Bapak jelaskan sedikit. Zaman Kapolres Kota dulu, zaman Pak Ardian, saya membuat Yayasan Polres Bengkulu Peduli, Mas. Itu pertama kali? Iya, saya launching. Karena waktu tahun berapa tuh, Pak? Itu 2006 apa 2000 berapa? Saya itu mimpi, Mas. Awalnya itu. Kenapa mimpi apa tuh? Hidup itu saya itu nggak tenang. Saya nggak tenang. Dalam mimpi itu? Iya, saya nggak tenang. Kok hidup saya itu kurang makna. Saya itu cemas gitu. Terus saya ngadep ke Pak zaman itu Pak Ardian, Pak, saya ingin berbuat di sisa hidup saya. Ada apa? Pokoknya saya ingin berbuat baik aja. Akhirnya disambut baik oleh Pak Ardian. Ya udah, saya ikut. Makanya kami juga langsung bergerak bedah-bedah rumah zaman itu sampai sekarang itu kurang lebih mungkin 27 rumah udah kami bangun. Pertama kali ya? Ya, zaman didukung lagi oleh Pak Heru, AKBP Heru dulu. Luar biasa beliau juga dukung saya. Terus setelah perwira saya juga untuk di kota, Mas, saya juga punya PAUD namanya PAUD Polres Bengkulu Peduli di Merpati 13. Itu untuk orang-orang yang nggak mampu kalau mau sekolah silahkan. Itu yang dikelola oleh Bapak Radi. Kami timnya banyak-banyak polisi, Mas. Karena kalau saya sendiri nggak bisa. Iya, karena terbatas mungkin, Pak ya. Iya, waktu saya juga terbatas. Waktu terbatas, mungkin secara tenaga, mungkin secara. Tapi kalau pemikiran saya bisa. Iya. Saya juga punya TPG gratis, Mas. TPG gratis.
di Merpati 13. Itu saya punya gedung di situ untuk orang-orang yang tidak. Dekat rumah kah Merpati atau di perumahan Mas, di komplek masyarakat. Itu sekarang masih berjalan. Ya. Yang TPG itu masih berjalan. Kalau untuk di kota ini selain sosial itu saya juga punya panti asuhan. Di mana tuh, Pak? Di Betungan, Mas. Kalau untuk ketua yayasannya Bapak Radi, karena saya sudah ketua Yayasan Polres Bengkulu Peduli. Ya. Untuk yayasannya Bapak Radi dan pengelolanya saya sebagai pengelola panti asuhan. Tapi itu khusus untuk anak yatim atau piatu yang tidak mampu. Ada berapa anak di sana, Pak? Untuk sekarang 15. 15 anak. Ya. Berarti itu khusus yatim atau piatu. Yatim atau piatu yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Range umur anaknya dari kecil, maksudnya? Kalau ya, rata-rata masih kecil, Mas, SD SMP. SD SMP. Ada yang masih bayi kah, Pak? Tidak ada, Mas. Ada, ya? Kurang lebih itu ada yang paling kecil itu umur 3 tahun, 4 tahun masih ada. Alhamdulillah itu didukung oleh Pak Kombes Yudi, Dewan Pembina saya, oleh Bapak Taman, terus Bapak Katno, banyak tim-tim saya, Mas. Ya, berarti donatur saya. Pengusungnya mungkin Bapak, mungkin ide awalnya Bapak, tapi ya saya balik lagi tim. Mungkin ya. Saya dan tim. Ya, karena tidak mungkin sendiri. Nggak gitu mungkin, kan. Mas. Nggak mungkin tidak sendiri, mungkin. Gitu kan. Jadi adalah tim lagi untuk membantu mungkin secara tenaga, secara materi. Ya, per divisi, Mas. Mungkin kalau yang Yayasan Polres itu Bapak Radi. Sekarang dinas di Polda Bengkulu bersama istrinya. Kalau panti asuhan ketuanya Pak Radi, tapi yang ngelola saya yang ngelola langsung, yang semuanya manajemen saya. Kalau yang ini, Pak, yang informasi yang saya dapat juga yang ini yang di Panti Jompo. Oh iya, ini saya nabung, Mas, nabung kurang lebih selama 1 tahun ya. Saya punya program lagi kalau di program Perjaka, Mas, kalau di Panti Jompo. Ya? Saya melihat itu, saya waktu main di Panti Sosial Jompo itu kok banyak orang tua yang kasihan. Ya. Saya teringat bapak ibu saya masih di Jawa kan. Iya. Wih, kok udah tua-tua kok anaknya tega dulu. Ya. Akhirnya ada yang duduk-duduk nggak jelas. Makanya kami bersama Pak Timur Ketua Panti dan Pak Iskandar sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi, saya ngomong, Pak, boleh saya bantu? Boleh kan? Akhirnya saya membuat program Perjaka di sana, Mas. Kenapa? Maksudnya Perjaka itu apa? Kan Pak Jompo kan maksudnya kan yang tua kan. Kenapa Perjaka itu? Itu simbol. Oh, simbol. Itu saya buat. Ada artinya kah? Ada. Gitu kan? Perjaka itu ada perkebunan. Saya bantu bibit-bibit pertanian, alat cangkul, semuanya lengkap. Iya. Terus Perjaka itu ada rohaninya itu saya bantu buku-buku Yasin. Iya. Mereka harus di masa tua itu ke agama lah. Iya. Terus saya juga bantu ayam, saya juga bantu kambing di situ. Jadi untuk kegiatan Perjaka itu yang terakhir kambing. Iya. Sampai sekarang sudah berjalan, alhamdulillah. Sudah berapa lama tuh, Pak? Kalau yang Perjaka ini baru 1-2 bulan ini. Oh, 1-2 bulan. Ini alhamdulillah berjalan, didukung oleh Pak Timur dan stafnya. Alhamdulillah ini sukses. Terus kalau untuk di lapas, saya membuat konveksi. Lapas mana, Pak? Lapas Bentiring. Oh, Lapas Bentiring. Saya membuat konveksi, saya bantu mesin jahit sama mesin obras dan perlengkapannya lengkap. Saya ingin membuat mereka sebelum keluar dari penjara itu dia punya skill, Mas. Keahlian lah ya. Ya. Yang bisa. Dia harus punya skill. Mereka pantas bahagia. Mereka pantas sukses. Ya. Tidak ada alasan mereka tidak sukses. Setiap manusia punya masa lalu. Ya, kulu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam itu pasti dikodar salah. Tapi sebaik-baiknya manusia itu segera tobat dan memperbaiki kesalahan itu. Maka saya punya ide waktu main saya ke situ di lapas itu, saya juga terpanggil lagi. Waduh, kalau seperti ini malah mengendalikan narkoba, itu kan luar biasa itu. Akhirnya saya belikan, selain konveksi, saya belikan alat-alat catur, bola voli,
bola basket. Saya untuk mereka hiburan. Mungkin nasib mereka aja di Kodar lagi salah, tapi kita tidak menyangka mereka juga ke depan mereka jadi orang sukses, Mas. Makanya kita nggak boleh memvonis, oh kamu narapidana, kamu nggak layak punya masa depan yang nggak cerah. boleh. Ya. Mereka pantas sukses juga, Mas. Maka saya buat konveksi di sana. Alhamdulillah sekarang masih berjalan. Berarti itu alat-alat konveksinya mungkin ditaruh di sana gitu ya, Pak ya? Saya dikasih fasilitas oleh Pak Kalapas Bentiring. Ya. Dikasih fasilitas, akhirnya saya lengkapi semua. Untuk untuk narapidananya berkegiatan iya. Pak ya? Kalau di Rubiro, saya bersama Pak Kakanwil itu membuka Robiro. Apa itu Robiro? Bengkel Robiro. Di situ saya kasih bantuan potong rambut. Iya. Saya kasih alat-alat perbengkelan. Lengkap di situ. Oh iya, saya sempat kemarin lihat di Instagram teman sih gitu kan. Ada custom motor kayak gitu, Pak ya? Iya. Oh, itu berarti dari Bapak juga? Sebagian, Mas. Sebagian ya? Sebagian gitu. Saya membantu. Dan itu hasil karya dari? Itu anak-anak. Anak-anak sana? Iya. Oh. Itu saya hanya membantu mendorong aja. Iya. Sebenarnya mereka punya skill, punya kemampuan. Tapi saya hanya membantu sebagian kecil. Saya nggak bantu banyak. Sebagian kecil saya membantu di rutan itu. Di rutan iya, di lapas Bentiring juga. Tapi dituntut nggak maksudnya untuk melakukan kegiatan itu, atau yang mau aja atau seperti apa? Itu kita serahkan sesuai dengan kebijakan lapas, Mas. Oh iya. Ya, kita sesuaikan. Kalau saya hanya mendorong. Ayo, intinya kita gotong royong. Kan di Indonesia ini negara yang besar. Kita sudah oleh pendiri bangsa ini dibuat oleh dengan 4 pilar kebangsaan, Mas. Yaitu kita dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan NKRI, dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Satu poin yaitu sila kelima Pancasila itu adalah gotong royong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu poin di situ ada gotong royong. Ya. Kita itu sebenarnya negara besar, ya. Ayo para pendiri bangsa itu sudah membuat fondasi yang kuat dengan gotong royong itu. Contohnya, Mas, ini ada rumah yang tidak layak huni, ya. Mungkin Masnya ini bantu semen, yang satu bantu pasir, yang satu bantu genteng, yang satu ini kan bisa terjadi, Mas. Tapi kadang minta maaf, kadang kita itu lupa, kita saling menengok ke atas terus, akhirnya lupa yang di bawah. Itu yang penting. Hidup ini ada 4, Mas. Menurut saya, ini prinsip hidup yang saya pegang selama ini. Ya. Apa aja itu, Pak? Hidup ini yang pertama, hidup ini harus bersyukur, Mas. Bersyukur. Yang kedua, Mas, hidup ini harus dinikmati. Dinikmati. Jangan pernah mengeluh, Mas. Ya. Susah senangnya nikmatin, gitu, Pak. Harus dinikmati. Karena kita punya Tuhan, punya Allah. Yang ketiga, Mas, hidup ini harus dijalani. Harus dijalani. Suka atau tidak suka, itu harus dijalani. Makanya harus dinikmati hidup ini. Yang paling penting ini, Mas, yang nomor 4 ini. Tidak semua manusia ini terketuk hatinya. Semoga dengan forum ini, yang keempat ini berbagi, Mas. Berbagi. Yang pertama yang tadi, hidup ini harus bersyukur, hidup itu harus dinikmati, hidup ini harus dijalani, dan hidup ini harus berbagi. Dan biasanya paling sering dilupakan nih berbagi nih, Pak, gitu kan? Iya. Karena manusia kan kadang ya dengan egoisnya sendiri itu ya mikirin diri sendiri dulu gitu kan. Ya, gitu. Ini yang harus saya ketuk. Semua manusia itu hakikatnya punya hati nurani semua. Hatinya baik semua manusia ini. Hanya mungkin belum ada panggilan. Semoga dengan seperti ini, Mas, semuanya terpanggil. Oh, ada orang nggak mampu ini, gotong royong. Ayo, gotong royong. Sisihkan waktu, ya. Seperti saya sampaikan di depan tadi, hidup ini tidak lama. Jodoh mati rezeki itu rahasia Allah. Maka kita harus menyisihkan waktu, Mas.
sisihkan waktu, sisihkan pikiran, sisihkan harta, ya. Semuanya disisihkan untuk sesama, ya. Karena kita tidak boleh egois. Coba kita nengok Mas, kita manusia, saya lihat di Masnya ini manusia yang paling sempurna di hadapan saya. Kenapa sempurna? Kenapa tuh? Sampai punya kaki, Ya. sampai punya tangan, Ya. sampai punya hidung, punya telinga, punya semuanya sempurna. Coba sekalian sampai melihat di panti, bukan di panti, melihat orang-orang yang tidak punya mata. Ya. Sampai tanya, enak Mas jadi orang buta? Tidak Mas. Ternyata mereka tidak mau buta. Tapi qadarullah mungkin. Qadar Allah. Ya inilah kewajiban kita sebagai manusia yang sempurna, kita membantu. Ada yang nggak punya kaki. Ya kewajiban kita yang sempurna ini, sisihkan waktu. Ayo kita dorong mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dengan kita punya tubuh dan fisik yang utuh aja, berarti itu sudah sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, Pak ya. Iya kan banyak dalil. Minta maaf ya, saya bukan ahli agama, tapi saya ada dalil ini, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, ya kan. Dan jika kita itu menghitung-hitung nikmat Allah, itu tidak bisa menghitungnya. Kita tidak bisa, tetapi Allah itu tidak menuntut kita menghitungnya. Yang dituntut adalah kita bersyukur, Mas. Dan akan dikasih lagi nikmat yang berikutnya. Iya. Ada dalil lagi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan jika kita bersyukur sama nikmat Allah, ya, itu nikmatnya akan ditambah, Mas. Iya. Dan jika kita kufur, ingat ini kufur, tidak percaya nikmat Allah ini, adab Allah, siksa Allah itu jelas. Contohnya apa? Kalau kita nggak bersyukur sama nikmat itu, sampean itu selalu susah. Nengok ke atas terus kan. Enak terus Pak. Enak ya jadi orang kaya, enak jadi punya mobil. Itu kan tersiksa batinnya. Ya, karena nggak bersyukur. Coba kita nengok ke bawah. Nengok ke bawah ini. Kasihan orang-orang yang nggak punya kaki. Makanya saya Mas, saya sering keliling-keliling di kota ini melihat orang-orang yang punya kekurangan, minta maaf, ya kepalanya yang kurang normal, ada yang nggak punya kaki. Saya sering keliling-keliling Mas. Kalau mau ikut keliling, ayo monggo, saya ajak keliling, melihat orang-orang yang perlu bantuan. Biasanya Mas. Bapak kalau maksudnya seminggu memang ada jadwal khusus kah untuk kelilingnya? Atau saya menengok situasi Mas. Situasi ya. Nengok situasi dan nengok kondisi juga kondisi semuanya Mas. Kan semuanya. Saya juga harus dinas Mas, saya harus membagi waktu. Saya punya keluarga, saya juga punya dinas, saya juga punya kegiatan di luar. Maka namanya manajemen waktu Mas. Ya, makanya kita harus waktu ini dibagi juga, bukan waktu yang ngatur kita. Tapi kita yang ngatur waktu. Ngatur waktu itu Mas. Waktu ibadah, waktu kerja, ya kan? Waktunya podcast. Lah iya. Gitu. Itu Mas. Itu di hati saya Mas. Maka alhamdulillah saya dapat dukungan oleh pimpinan saya, dapat dukungan oleh Bapak Kapolres zaman dulu, sekarang dapat dukungan Pak Kapolda. Alhamdulillah saya diizinkan dapat undangan ini. Diizinkan oleh Bapak pimpinan Kapolda, silahkan. Alhamdulillah Mas. Ini suatu keutamaan saya. Saya tidak bermimpi saya bisa tegak, bisa di sini seperti ini Mas. Saya nggak bermimpi. Dan tulus memang itu dari niatan hati Bapak untuk membantu gitu ya Pak ya? Lah ya. Ini Mas, ayo Mas, saya itu mau membuat suatu gerakan. Ayo gerakan terutama diri saya sendiri, terus keluarga saya, orang-orang terdekat saya, masyarakat, mungkin masyarakat Bengkulu dan Indonesia umumnya. Ayo, gerakan gotong royong. Itu yang kita tanamkan. Jangan merasa kita tidak mampu. Ya,
kita semuanya mampu, Mas. Bahkan kan kadang, maaf dipotong Pak, bahkan kan kadang kayak nunggu kitanya dulu cukup baru mau membantu kan Pak? Biasanya. Iya, cukup tuh relatif, Mas. Heeh. Ya, cukup itu relatif. Ya, kadang kita punya baju, kita merasa cukup, ya cukup. Iya. Tapi kita punya mobil 5, tapi hatinya nggak merasa cukup, Cukup. ya nggak cukup. Iya, iya. Makanya tergantung hati. Dari awal lagi kita bersyukur. Baik lagi dengan konsep bersyukur dari Iya, bersyukur tadi 4 konsep kehidupan yang saya Iya, pegang tadi. iya. Hidup ini harus bersyukur, hidup ini harus dinikmati, hidup ini harus dijalani dan berbagi. Mas. berbagi. Dan alhamdulillah memang dengan 4 prinsip tadi sampai sekarang pun Bapak sudah mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mungkin bisa ngebantu gitu Pak ya. Oh iya, Dari itu. saya nggak bisa seperti ini membantu sesama itu tanpa dukungan banyak pihak. Banyak donatur-donatur yang mengasihi ke saya, Mas, tolong dibantu, saya bantu, tapi jangan diekspos. Ya, ya. Mas, ya saya salurkan. Saya langsung laporan. Nih Mas, udah saya salurkan. Ini kwitansinya. Udah saya salurkan. Udah saya salurkan. Sekarang ini saya di Kaur, ada program juga. Apa? Saya punya sekolah di Kaur. Sekolah Sekolah SD. SD. Kalau PAUD saya punya PAUD, namanya PAUD Tribrata Generasi Madani. Itu sangat luar biasa di sana perjuangannya waktu itu untuk mendirikan itu luar biasa karena dukungannya sangat minim. Tapi sekarang udah berjalan. Dan kalau SD itu Yayasan Al-Fatir itu khusus orang-orang yang yatim piatu yang tidak mampu itu gratis, Mas. Itu di depan lapangan Bintuhan. Itu bersama Pak Satimo dan Ibu Sulis dan saya ngajak Wakil Bupati. Saya ajak menjadi ketuanya. Saya gandeng mereka. Iya, saya gandeng mendirikan sekolah gratis tadi. Iya, bersama Wakil Ada Bupati. berapa banyak muridnya, Pak? Sekarang kurang lebih 50. Oh, lebih. Baru berjalan 2 tahun. Udah cukup banyak ya, 2 tahun itu 50 gitu ya. Kurang lebih. Ya. Kurang lebih. Dan pengajarnya pun berarti ya kalau gratis itu berarti pengajarnya dari itu gratis yang bagi yatim atau piatu. Yatim atau piatu. Ya. Berarti kalau tidak masuk kriteria itu ya biasa. Tapi kami berbeda dengan yang lain. Dan alhamdulillah kami didukung oleh Bapak Satimo kalau di Kaur itu, Mas. Ya. Oleh donatur beserta anak-anaknya. Pengusaha kah Bapak? Pengusaha. Oh, berarti pengusaha di daerah sana Bapak gandeng untuk mendirikan sekolah gratis gitu. Yang untuk orang-orang yang belum beruntung. Maka jangan saya tanamkan di anak-anak yatim atau piatu atau orang-orang tidak mampu. Saya tanamkan kepada mereka. Ya. Mereka pantas sukses. Tidak ada kata yang orang nggak mampu itu tidak sukses. Hanya niatnya, mau sukses atau tidak. Kesempatan ini sekarang banyak, sekolah-sekolah gratis banyak. Makanya tinggal kita mencari. Yang ini yang, ayo kita punya, mungkin Masnya punya teman-teman yang tidak mampu, itu banyak. Yang di kota ini maupun di provinsi lain itu kan banyak sekolah-sekolah yang program pemerintah sekarang tuh banyak sekali. Sekarang hanya kita mendorong anak-anak kita ini supaya dia punya kemauan. Kemauan untuk belajar, untuk sukses ini loh. Gitu ya. Makanya tidak ada kata tidak sukses bagi mereka. Yang tidak sukses itu hanya orang-orang malas. Cerita yang tadi kan banyak tuh. Sampai di Bengkulu Bapak itu sekitar 24 rumah kan yang bedah rumah. Itu ada nggak cerita yang mungkin paling haru, yang paling berkesan Bapak membantu siapa, daerah mana, dan bagaimana gitu ceritanya? Kalau di kota Bengkulu ini yang terharu sekali, ya itu zaman Pak Heru Kapolresnya, itu yang di arah Betungan itu ada seorang janda, anaknya 4, dia tidur di atas air, Mas. Tidurnya di atas air? Karena kalau hujan itu dia di atas siring. Oleh masyarakat nelpon saya, Pak tolonglah bantu itu. Akhirnya oleh usianya sudah tua? Dia seorang janda, anaknya kecil-kecil banget, dia nggak punya rumah.
Ya, ada masyarakat mengusulkan ke saya, akhirnya saya sampaikan ke pimpinan Pak Heru zaman itu. Wih, nangis Mas. Rumahnya kecil, dari gubuk itu, kalau hujan kebanjiran. Dan Di- dia harus ini mau nggak mau oleh masyarakat, ini salutnya masyarakat, inilah fungsinya gotong royong. Iya, iya. Pak RT saya jamin, Pak RT, gimana caranya ada tanah itu? Akhirnya masyarakat gotong royong Mas. Nanti yang bangun saya dan tim. Akhirnya terjadilah Mas. Sampai sekarang layak huni Mas. Berarti gotong royong itu sangat penting sekali. Itu luar biasa. Ada 4 anaknya kecil-kecil tinggal mati ayahnya. Iya. Dan ini terjadi Mas. Akhirnya kerjasama dengan Basnas Kota. Kebetulan waktu itu saya bekerja dengan Basnas Kota, terus Basnas Provinsi. Mereka mendukung semua. Dan ya, bekerja sama dengan Yayasan Polres. Berarti gotong royong itu luar biasa Mas. Apakah semua program yang sudah dibuat ini termasuk dari Yayasan Polres atau memang terpisah? Program Yayasan Polres ada juga atau kayak gimana? Berbeda Mas. Oh berbeda-beda. Kalau Yayasan Polres itu kebetulan saya yang mendirikan. Ya. Yang mendirikan saya, terus saya ketuanya, tapi masih berjalan. Terus kalau di Panti Asuhan itu Yayasan Al Amin yang mendirikan itu saya bersama Pak Yudi, Kombes Yudi dan tim Pak Heru, Pak Radi, semuanya tim saya. Iya. Kalau di Kaur saya punya 2 yayasan lagi, Yayasan Tribrata Generasi Madani untuk PAUD, terus Al-Fatir itu untuk SD Mas. Untuk SD. Saya cuma mendorong, tapi udah dikelola oleh masing-masing Mas. Saya cuma ayo kita berbuat, cuma membantu aja Mas. Kalau secara finansial, secara waktu saya juga terbatas. Tapi saya hanya mendorong. Ayo punya ide-ide aja Mas. Dan alhamdulillah semuanya mendukung saya. Berarti memang Bapak nih mengkolaborasikan ya. Jadi Bapak yang menyatukan orang yang punya dana, para donatur gitu kan, orang yang punya tenaga, dan orang yang butuh bantuannya tadi gitu ya. Yang sangat terharu sekali Mas. Saya pernah di Kaur dinas, di Kaur itu kurang lebih 1 tahun. Saya keliling di Kaur itu ke kantong-kantong orang yang miskin. Saya dapat informasi dari masyarakat, rumahnya itu ada suatu janda, rumahnya mau roboh Mas. Ya, mau roboh. Dari kayu, dari bambu juga. Iya, dari bambu, dari kayu roboh. Ternyata saya ke situ Mas, sama ketua. Kebetulan ini waktu itu saya ajak ketua Basnas, namanya Pak Wahyu. Saya ajak ke situ. Apa yang saya tengok Mas? Ternyata kakinya patah Mas, 20 masuk siring katanya. 22 tahun Mas. Jalannya itu ngesot. Ini yang langsung saya nangis. Ternyata masih ada. Masih orang yang harus kita tolong. Itu gitu ada. Sampai untuk ngobatin kaki sendiri aja. Dia masuk siring, tapi udah 2 tahun Mas. Udah patah tebu. Hidup sebatang kara kah? Ya ada anaknya. Tapi habis setelah itu langsung saya ambil dengan seizin Pak Heru. Kebetulan Kapolresnya Pak Heru. Iya. Saya ambil, naik mobil saya sendiri, saya antar ke rumah sakit Umi. Saya urus. Dia kebetulan orang miskin, ada BPJS-nya. Saya antar jemput ke situ. Rumahnya kami bangun bersama Basnas dan tim lagi. Iya. Banyak donatur waktu itu Mas, saya buka donasi. Berarti penyebaran kalau Bapak maksudnya untuk membantu nih gitu kan, untuk ini di sosial media kah atau memang link dari Bapaknya sendiri atau seperti apa? Saya jarang ke media sosial. Ya. Saya jarang. Berarti paling link saya di sekitar Bapak aja. Iya, gitu paling saya telepon. Ayo kita bantu, kita bantu. Saya Mas bantu semen. Oh Mas saya bantu pasir. Mas saya bantu seng. Itu. Itulah prinsip gotong royong tadi. Itu gotong royong. Ini yang saya camkan supaya nggak ada fitnah. Iya. Ayo, ada transparan. Nih keuangannya. Silahkan. Dan Bapak bertanggung jawab dengan semua. Semuanya saya harus tanggung jawab. Ya inilah gotong royong Mas. Hebatnya gotong royong oleh pendiri bangsa ini ya ini. Gotong royong. Itulah. Berarti bisa membantu, bisa membangun gitu ya. Iya. Dan cerita Ibu tadi gitu kan,
sudah diobatin dan rumahnya juga kami bangun. Dibangun. Iya, akhirnya saya buat donasi. Ya, akhirnya Pak Bupati zaman itu, Pak siapa dulu, dia datang juga akhirnya. Iya. Semuanya dukung. Wah, luar biasa. Ternyata Mas, mungkin Allah yang menggerakkan saya. Iya. Rezeki ibu itu lewat saya. Sampai kemarin waktu mau nyabut pen aja harus nunggu saya. Nyabut pen udah 2 tahun, saya udah di Bengkulu ini, nyabut pennya harus nunggu saya. Akhirnya ya baru 2 bulan ini dicabut pennya. Ke Kaur lagi, jemput lagi berarti? Enggak, langsung tak naikkan travel. Nah, tapi akomodasinya saya bantu. Kan luar biasa. Untuk udah saya operasikan lewat, saya minta dokter, seorang teman dokter itu udah dioperasi. Untuk nyabut pennya harus nunggu gitu loh, Mas. Tapi mungkin ya itulah masyarakat ya, intinya gitu. Ayo Mas, dengan hati kita yang tulus, dengan ya, hati kita bersih, ayo kita sama-sama membantu masyarakat. Banyak di sekeliling kita nggak usah menengok jauh-jauh mungkin, tapi coba kita tengok tetangga kita. Oh, tetangga kita itu kurang, itu saling membantu. Oh, tetangga itu kurang, kesehatannya terganggu, ayo kita bantu. Apa yang bisa dibantu, Pak? Berawal dari yang dekat gitu, Pak. Nah, iya, nggak usah kita berpikir jauh. Tengoklah di sekeliling kita. Di sekeliling kita. Kalau kita mau membantu, jangan sampai ini ya, melihat orang jauh dulu, yang dekat dulu aja gitu. Lah iya. Gitu. Kalau dari panti asuhan nih, Pak, gitu kan. Tadi udah nih bedah rumah nih, cerita dari bedah rumah yang mungkin terharu. Kalau panti asuhan rata-rata anak yang dititipkan itu, yang jelas kriterianya kalau nggak yatim dan piatu gitu kan. Ada nggak cerita inspiratif yang mungkin sampai sekarang kan Bapak mengelola sendiri panti asuhan nih, yang sedih atau yang berkesan lah menurut Bapak, anak-anak yang mungkin ada di panti asuhan Bapak? Mungkin ini kan ada satu yang sangat privasi sekali, tapi itu memang harus saya tolong. Dan sekarang masih, dia nggak bisa baca tulis awalnya itu, dan diserahkan masyarakat ke saya langsung. Nggak ada orang tua berarti? Diselamatkan oleh masyarakat, diserahkan ke saya. Tapi alhamdulillah dulu dia nggak bisa baca tulis, sekarang udah bisa lancar. Berarti anak-anak panti asuhan juga tetap, maksudnya pendidikan formalnya sekolah atau belajarnya dari sana? Maksudnya di saya tidak sesuai misi dan visi yayasan panti asuhan ini oleh Pak Radi, Pak Kombes Yudi, Pak Katno, Pak Taman, dan Pak Heru, dan teman-teman itu, Pak Robi, Pak Alvalino. Itu misinya satu, Mas. Mereka yang masuk ke panti asuhan itu harus sekolah. Tidak ada kata tidak sekolah. Kalau nggak sekolah, saya nggak akan terima. Karena kunci keberhasilan seseorang itu ada di pendidikan. Kan namanya, saya punya 3 program, saya selalu sampaikan ke anak-anak itu, ada tiga program, Mas. Hidup ini untuk anak-anak, namanya Tri Sukses Generus. Apa aja tuh? Mereka harus berilmu. Adunya bihi ilmu, wal akhirat bihi ilmu. Mereka juga harus punya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kalau ingin menguasai dunia, kamu harus belajar ilmu dunia. Ya, dengan formula ini dan lain-lain. Kalau ingin masuk surga, kamu harus belajar ilmu akhirat. Ini namanya Tri Sukses. Ini harus berilmu. Yang kedua, anak-anak itu harus kita tanamkan namanya akhlak yang baik, budi pekerti. Buat apa cerdas, tapi nggak ada akhlaknya jelek. Iya, benar. Makanya kita tanamkan bagaimana mereka berakhlak, budi pekerti. Ayo, tidak boleh judi, tidak boleh main lawan jenisnya yang bukan muhrim. Itu harus diajari, Mas. Namanya ini budi pekerti yang baik. Bahkan sopan santunnya, etikanya dengan orang tua. Ini ya harus penting, Mas. Sekarang budi pekerti ini yang, kalau dulu, Mas, saya lewat depan orang tua, itu pasti saya merunduk. Permisi. Ada, Pak ya? Ada.
Coba sekarang minta maaf. Anak-anak kita lewat di depan orang tua merunduk atau tidak? Ini apa ya? Penurunan adab. Ya. Ini tugas kita yang sebagai orang tua Yang mengingatkan lagi. gitu. Mengingatkan lagi Untuk selalu sopan, santun Iya. gitu. Bahkan ya dengan dari hal sekecil itu aja kita sudah bisa apa ya? Respect lah, menghargai orang gitu Pak ya. Dengan itu bahkan kalau kita melihat orang yang kayak gitu, kita bisa lebih ini lagi. Ada 3 lagi. Yang pertama itu ayo ciptakan anak-anak kita itu berilmu, berakhlak. Yang ketiga itu jiwa yang mandiri. Jiwa yang mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri itu punya inisiatif, Mas. Ayo anak-anak kita ini ya, sebelum diterapkan, ayo dia punya inisiatif. Waktu mau belajar suruh dia punya inisiatif, aku belajar. Ya. Waktu membantu orang tua dia membantu orang tua. Ini mandiri. Ya, nggak usah disuruh. Nggak usah dipaksa. Dia punya inisiatif. Ini ya, ketika konsep ini sudah dipegang anak-anak kita, udah hebat luar biasa. Orang berilmu, punya akhlak yang baik dan mandiri. Dan mandiri. Ya. Tapi untuk menumbuhkan awalnya mungkin Pak Mas ini kan pun saya juga kalau dibilang ya umuran mungkin anak bapak lah gitu, jauh kan ini. Kalau untuk menumbuhkan mandiri di awal itu gimana? Kalau dari bapaknya sendiri punya nggak Masnya kiat-kiat untuk kita menumbuhkan kemandirian itu untuk pertama kali gitu? Ke anak-anak kita. Iya, ke anak-anak kita juga. Yang jelas kita komunikasi, Mas. Makanya banyak orang tua itu dia bisa ngasih harta, tetapi komunikasi dengan anak kurang. Makanya kita usahakan kita bisa antar jemput anak, begitu pendekatan ke anak ya. Iya. Mungkin kalau bisa sempat sebelum ke kantor kita nyempatkan jemput antar anak. Itu saya sempatkan. Karena itu momen, Mbak ya. Momen tidak akan terulang. Iya. Yang kedua, kita makan bersama. Kita coba duduk. Masih diterapkan juga sebenarnya. Iya, makan itu tidak boleh sendiri-sendiri. Ya, kita makan bareng. Itulah keharmonisan untuk membuka komunikasi dengan anak di situ. Sambil kita ngomong nasihati anak, nak, kamu tidak boleh ke sana, kamu tidak boleh ke sini, kamu tidak boleh berbuat itu. Ya itulah forum. Ya. Dan saat itu juga mungkin kita bisa melihat karakter anak kita, perkembangannya, gitu ya. Gitu. Makanya jangan kita sibuk dengan dunia kita. Dunia kita mungkin kita pulang kerja malam, anak-anak kita sudah tidur. Ya boleh sibuk, tapi ada waktu-waktu tertentu kita harus ada komunikasi dengan. Khususkan untuk keluarga. Itu menurut saya, Mas. Ya. Menurut saya seperti itu, Mas. Dan itu juga bisa ditiru juga nih untuk sobat podcast juga. Gitu, kan? Itu menurut saya seperti itu. Saya berusaha dengan istri saya, dengan anak-anak saya, berusaha dengan komunikasi. Saya berusaha tidak marah dengan anak saya. Kenapa nih? Kebalikan nih kan. Dulu kan mungkin Bapak keras nih. Ini kenapa? Kenapa memilih? Buat pengalaman saya. Kalau saya berusaha, kenapa? Komunikasi yang baik itu lebih penting daripada marah. Ya. Karena marah ini, Mas, saya pernah membaca di buku itu, kalau kita marah itu energi positif kita ini terpotong. Karena kita emosi, akhirnya kita lupa. Akhirnya energi positif kita itu udah terpotong. Lebih baik kita, kenapa? Yang penting kan tujuan kita tercapai. Kenapa harus marah? Yang penting bisa untuk menasihati dengan komunikasi yang lebih baik gitu Pak. Ya. Oke Bapak, terima kasih gitu kan sudah memberikan waktunya juga gitu kan dari sekian banyak mungkin program yang sudah Bapak harapkan, Bapak jalankan gitu kan. Mungkin terakhir nih, satu pertanyaan terakhir, harapan Bapak nih untuk ke depan, ada nggak target dan harapan ke depan yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat podcast kita? Yang pertama, saya terima kasih kepada pimpinan telah mendukung saya untuk berbuat seperti ini. Yang kedua, saya harapkan ke sahabat podcast, ayo berbuat baik sebelum terlambat. Itu aja, berbuat baik sebelum terlambat. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Gitu. Dan itulah pesan dari Pak Nyarna, berbuat baik sebelum terlambat gitu. Sampai jumpa kembali di Ikola Podcast Padeknya.